Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di masa pandemi saat ini, kalian harus berada di rumah dan belajar dari rumah. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4, Psikologi Pendidikan, kelas PAI 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fata Palembang, yang beranggotakan Rosa Agustina, Anissa Febrianti Putri, Nining Sari Rahayu, Miftahul Jannah, dan saya sendiri Fajriansa. Di sini kami akan memaparkan PowerPoint kami tentang intelijensi dan bakat. Baiklah, penjelasan yang pertama ialah tentang intelijensi. Intelijensi terkait erat dengan tingkat kemampuan seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik itu kemampuan secara fisik maupun non-fisik. Intelijensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Intelijensi juga bisa dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah kemampuan yang bersifat umum. Intelijensi secara umum dipahami pada dua tingkat, yakni kecerdasan sebagai suatu kemampuan untuk memahami informasi yang membentuk pengetahuan dan kesadaran, kecerdasan sebagai kemampuan untuk memproses informasi, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi dapat dipecahkan, dan dengan demikian pengetahuan pun bertambah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan adaptasi dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup seseorang. Lalu selanjutnya, adapun teori-teori tentang intelijensi. Yang pertama ialah teori unifaktor. Menurut teori ini, intelijensi merupakan kapasitas atau kemampuan umum. Oleh karena itu, cara kerja intelijensi juga bersifat umum. Reaksi atau tindakan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau memecahkan sesuatu masalah adalah bersifat umum pula. Kapasitas umum itu timbul akibat pertumbuhan fisiologis atau akibat belajar. Yang kedua ialah teori two faktor. Teori ini memaparkan suatu faktor mental umum. Yang ketiga ialah teori multifaktor. Menurut teori ini, intelijensi terdiri dari bentuk hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon. Hubungan-hubungan neural khusus inilah yang mengarahkan tingkah laku individu. Ketika seseorang dapat menyebutkan sebuah kata, menghafal sajak, menjumlahkan bilangan, atau melakukan pekerjaan, itu berarti bahwa ia dapat melakukan itu karena terbentuknya koneksi-koneksi di dalam sistem syarat, akibat, belajar, atau latihan. Yang keempat ialah teori primary mental ability. Teori ini menyatakan bahwa intelijensi itu merupakan suatu penjelasan kemampuan primer. Itu adalah independen, serta menjadikan fungsi-fungsi pikiran yang berbeda atau berdiri sendiri. Yang kelima ialah teori sampling. Teori ini kemudian disempurnakan lagi dari berbagai kemampuan sampel, dari berbagai kemampuan mental manusia. Adapun faktor-faktor yang menentukan intelijensi. Yang pertama ialah pembawaan. Intelijensi bekerja dalam suatu situasi yang berlain-lainan tingkat kesukaannya. Sulit tidaknya mengatasi persoalan ditentukan pada pembawaan. Kemudian yang kedua ialah kematangan. Kecerdasan tidak statis, tetapi dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembangnya intelijensi sedikit banyak sejalan dengan perkembangan jasmani, umur, dan kemampuan-kemampuan lain yang telah dicapai kematangannya. Yang ketiga ialah pembentukan. Pembentukan merupakan segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat ialah minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Terdapat dorongan-dorongan atau motif dalam diri individu yang mendorongnya untuk berinteraksi dengan dunia luar. Motif menggunakan dan menyelidiki dunia luar. Dari manipulasi dan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itulah yang lama-kelamaan menimbulkan minat terhadap sesuatu, sehingga menarik minat seseorang untuk lebih giat dan lebih baik. Kemudian yang kelima ialah kebebasan. Kebebasan berarti
Individu itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan suatu masalah. Individu-individu itu mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah, penjelasan selanjutnya ialah mengenai bakat. Secara umum, bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki setiap orang untuk mencapai keberhasilan. Sebetulnya, setiap orang pasti memiliki bakat dalam arti potensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bakat diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Bakat yang tidak dilatih dengan lingkungan, maka akan menjadi terpendam atau potensi berbatas yang tidak aktual. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan agar bakat itu bisa terwujud. Setiap orang punya bakat-bakat tertentu, tapi ada perbedaan dalam jenis dan derajatnya. Oleh karena itu, yang dikatakan anak berbakat ialah mereka yang punya bakat dalam derajat tinggi dan bakat-bakat yang unggul seperti bakat seni, melukis, menyanyi, akademik, pemimpin, dan lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki seorang untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya penjelasan yang terakhir ialah tentang jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhi bakat. Adapun jenis-jenis bakat, yang pertama ialah bakat yang lebih berdasarkan psikofisik. Bakat jenis ini adalah kemampuan yang berakar pada jasmania sebagai dasar dan fundamen bakat, seperti kemampuan penginderaan, ketangkasan, kemampuan motorik, kemampuan badan, dan anggota badan lainnya. Yang kedua ialah bakat kejiwaan yang bersifat umum. Bakat jenis ini ialah kemampuan ingatan daya khayal atau imajinasi dan intelijensi. Yang ketiga ialah bakat-bakat kejiwaan yang khas dan majemuk. Bakat ini berhubungan erat dengan watak, seperti kemampuan untuk mengadakan kontrak sosial, kemampuan mengasihi, kemampuan perasaan, atau menghayati perasaan orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu motivasi. Rendahnya motivasi akan menyebabkan bakat tidak akan berkembang atau tidak menonjol. Motivasi berkaitan dengan tujuan. Jika kurang motivasi dan sedikit saja ada halangan, sudah cukup untuk menghilangkan semangat berarti. Yang kedua ialah value. Value yaitu bagaimana seseorang memberi arti terhadap pekerjaan itu. Misalnya, ada seorang memberi nilai negatif pada pekerjaan itu atau kurang menghargai martabat, itu juga akan terhambat perkembangannya. Kemudian yang ketiga ialah kepribadian. Kepribadian anak yang berkembang sesuai bakatnya akan memiliki kepribadian yang lebih positif dibandingkan dengan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan bakatnya. Keadaan ini sesuai dengan sukses yang dialaminya, serta penggunaan bakatnya sesuai dengan penggunaan emosionalnya. Yang kemudian adalah atau yang keempat, konsep diri. Ada pengaruh timbal balik antara kepribadian dengan konsep diri. Yang kelima ialah faktor anak itu sendiri, tergantung pada minat, kesulitan, atau masalah pribadi, meskipun bakat karena keturunan. Kemudian yang keenam ialah lingkungan anak. Tidak ada kesempatan atau orang tua miskin dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan kita pada kali ini. Saya, perwakilan dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan materi kali ini. Dan kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.